Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi ya sama teman kepo. Guys, seperti biasa, kita akan membahas dengan lugas tentang isu-isu yang terjadi di masyarakat luas. Penasaran dong, kali ini kita akan membahas tentang apa? Oke deh, langsung aja kita lihat. Selamat menonton. Hai, saya Astrid. Hai. Hey everyone. Kali ini beda karena di video kali ini saya muncul langsung di depan kamera yang biasanya di belakang kamera. Tapi tetap kita akan tetap membahas isu-isu yang memang terjadi di masyarakat. Dan kali ini kita akan membahas judul gay, takdir, atau pilihan. Nah, kita awali dengan definisi gay dulu. Oke. Gay itu berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu gay, G-A-I, yang artinya gembira, bebas, tidak terikat, cerah, dan mencolok. Mencolok di sini bukan mencolok kata kerja yang mencolok ya, tapi mencolok di sini lebih ke kata sifat yang kayak di kalimat warnanya mencolok gitu ya. Nah, dan kata gay ini mulai lebih meluas dikenal sejak mulai masuk ke Inggris pada abad 12 Masehi. Sejak itu, kata gay ini semakin mengalami perubahan sampai di abad ke-14, akhirnya kata gay ini menjadi lebih ke hal yang mengandung amoralitas atau tidak bermoral. Kayak umpamanya kalau ada orang yang ngomong kerjaan kamu gay, itu artinya kerjaan kamu kacau. Gitu. What? Nah, dari abad ke-14 kemudian berkembang lagi sampai ke abad 17. Di sana gay menjadi benar-benar ditujukan untuk hal-hal yang benar-benar bersifat negatif. Kalau ada perempuan dikatain gay, perempuan gay, itu artinya perempuan itu pelacur. Kalau ada laki-laki dikatain laki-laki gay, itu artinya laki-laki itu playboy yang seneng mainin perempuan. Kalau ada namanya rumah gay, itu artinya rumah bordil atau rumah pelacuran. Nah, dari pengertian yang negatif itu terus berkembang sampai akhirnya di abad 19 pertengahan si kata gay ini pengertiannya lebih spesifik ditujukan kepada kaum homoseksual. Seperti pengertian gay pada hari ini, yaitu ditujukan pada orang-orang homoseksual, gitu kan. Tapi pada saat itu, perilaku gay masih dikategorikan sebagai perilaku yang ilegal. Jadi, benar-benar orang-orang waktu itu takut gitu loh untuk dikatakan sebagai seorang gay. Bahkan pada waktu itu keluarlah Sexual Offences Act 1967 atau pelanggaran perilaku seksual 1967, yaitu menyebutkan bahwa kalau ada orang yang mengidentifikasikan seseorang secara terbuka sebagai seorang gay atau seorang homoseksual, itu dia bisa dikenakan tuduhan, dakwaan, kejahatan kriminal yang serius seperti pencurian dan pembunuhan dan lain-lain. Oh no! Saking ilegalnya pada saat itu perilaku gay. Makanya di saat itu kalau ada orang yang dicurigain sebagai gay, umpamanya ada perempuan nih, dicurigain perempuan ini mungkin gay. Biasanya orang-orang akan bilang, oh itu perempuan yang sporty. Atau kalau ada laki-laki yang dicurigai gay, mereka akan bilang itu pemuda yang artistik gitu loh. Nah, dari situ pengertian gay udah selesai kan? Pengertian gay ini
udah sama kayak pengertian gay hari ini di tahun 60-70-an. Nah, karena banyaknya tekanan, orang-orang gay di tahun 60-70-an mulai menggeliat dan berusaha mempertahankan, berusaha memperjuangkan eksistensi mereka. Makanya di tahun 60-an, 70-an itu mereka mulai menyebarkan slogan-slogan bahwa gay itu born this way. Jadi mereka menjadi gay itu karena mereka terlahir seperti itu. Born this way atau terlahir seperti itu. Emang udah terlahir seperti ini gitu. Dengan kata lain, menjadi gay itu mereka bilang sama aja kayak orang lahir dengan kulit hitam, orang-orang yang grow it, atau orang terlahir dengan kulit bule atau Caucasian gitu kan, atau orang yang lahir dengan rambut pirang, rambut keriting, itu sama seperti itu menurut mereka. Jadi menurut mereka, menurut kaum gay, menjadi gay ini adalah bawaan mereka dari lahir, bawaan genetikal mereka gitu loh. Jadi orang-orang nggak bisa nyalahin mereka karena mereka gay, karena mereka ini udah terlahir seperti ini. Itu yang mereka coba sebarkan gitu loh. Being gay, menjadi gay, born this way, karena mereka memang udah terlahir seperti itu. Slogan itu bahkan sampai saat ini masih menjadi slogan-slogan yang selalu mereka elu-elukan. Bahkan Lady Gaga di tahun 2011 dia merilis lagu dengan judul yang sama, Born This Way, untuk mendukung orang-orang dari LGBT. Bahkan di situ di liriknya pun ada di situ tentang lesbian, gay, bisexual. Untuk memperkuat argumen mereka itu menjadi gay born this way, mereka memang udah terlahir seperti itu. Mereka biasanya memunculkan hasil penelitian yang dilakukan selama ini untuk orang-orang gay. Jadi ini beberapa penelitian yang memang terkenal ya, orang-orang gay sebarkan 2 penelitian tahun 90-an yang bilang bahwa orang yang punya kerabat, saudara, atau sepupu yang gay punya kecenderungan menjadi gay jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang punya kerabat, sepupu yang heteroseksual. Dan begitu juga penelitian kemudian yang dirilis tahun 2014 yang mengklaim dirinya sebagai penelitian selama 50 tahun. Bayangkan, penelitian selama 50 tahun yang punya hasilnya sama, yaitu orang-orang punya kerabat, keluarga, sepupu gay akan memiliki kecenderungan menjadi gay jauh lebih tinggi daripada orang yang heteroseksual. Begitu pula orang yang punya kerabat, sepupu, dan keluarga yang lesbian akan punya kecenderungan menjadi lesbian jauh lebih tinggi daripada orang yang punya keluarga, kerabat yang heteroseksual. Jadi hasilnya sama. Kita ambil kesimpulan awal bahwa menjadi gay adalah takdir. Oke. Tapi kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan. Di antaranya satu. Kalau memang seperti kata mereka, menjadi gay itu adalah genetikal secara lahir seperti orang kulit hitam, orang kulit putih, orang yang pirang, dan lain-lain, kenapa orang-orang yang gay justru kebanyakan terlahir dari keluarga yang justru heteroseksual? Sebagian besar orang gay terlahir dari keluarga heteroseksual. Itu pertanyaan satu. Pertanyaan yang kedua, kalau memang gay itu memang udah bawaan dari lahir, kenapa ada orang yang gay kemudian berubah jadi normal? Atau ada orang yang tadinya normal berubah jadi gay? Kenapa itu bisa terjadi? Kalau memang gay itu sebagai bawaan, kenapa kok bisa kayak gitu? Pertanyaan ketiga, kalau memang menjadi gay adalah bawaan gen, kenapa ada orang yang kembar
mereka punya gen yang sama dong, ya kan? Yang satu gay berarti yang satunya gay juga dong, ya nggak? Tapi ternyata menurut penelitian, kalau ada orang yang kembar dan yang satu gay, ternyata kemungkinan yang lainnya gay hanya 20, maksimal 30% aja. Justru 70% kemungkinan dia menjadi heteroseksual. Kenapa itu terjadi? Kan jadinya membantah semua klaim yang dikatakan orang-orang LGBT, orang-orang gay tadi kan? Jawabannya satu, yaitu karena sampai saat ini, sampai detik ini, sampai saya bikin video ini, belum pernah ditemukan. Mungkin ini karena keterbatasan pengetahuan saya atau keterbatasan kemampuan saya mengumpulkan informasi, nggak tahu ya. Sampai detik ini, belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa ada gen pembawa sifat gay dalam tubuh manusia. Jadi, nggak ada sifat pembawa gay dalam tubuh manusia. Sampai detik ini, belum ditemukan. Jadi, pernyataan ini jelas membantah semua tadi. Kalau ada yang bilang, kan tadi ada hasil penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang punya kerabat gay mempunyai kecenderungan menjadi gay lebih tinggi kan? Kalau kita lihat pada pernyataan ini, yang kita sampai saat ini belum menemukan gen manusia membawa sifat yang pembawa sifat gay, berarti penelitian ini terlalu sempit. Berarti akan sama dengan hasil penelitian kalau ada penelitian, umpamanya nih, penelitian tentang seorang orang yang berada di keluarga, kerabat, sepupu yang kebanyakan pencuri atau perampok, akan punya kecenderungan lebih tinggi menjadi seorang pencuri daripada orang yang punya keluarga, kerabat, dan sepupu yang bukan pencuri atau perampok. Itu sama aja sama gitu. Oke. Jadi di situ kesamaan antara perilaku gay saudaranya itu dengan perilaku gay seseorang itu bukan karena genetikal, tapi karena kebiasaan sosial mereka yang saling mempengaruhi. Karena namanya kan keluarga, kerabat. Bisa mereka saling ketemu, curhat, dan pola pikirnya itu kan saling menular satu sama lain, saling mempengaruhi satu sama lain. Jangankan keluarga atau kerabat, teman yang terlampau dekat aja bisa saling mempengaruhi. Gitu kan? Bukti lain, silahkan lihat. Sekarang udah banyak banget akses untuk ngelihat kehidupan pasangan-pasangan gay, YouTube, di mana mereka punya channel-channel sendiri ya. Dan banyak di channel-channel mereka itu, mereka ungkapin di awal-awal videonya, ungkapin alasan kenapa mereka menjadi gay. Dan itu ada proses perubahan. Ada proses perubahan sebelumnya heteroseksual, kemudian lewat proses itu mereka akhirnya menjadi gay seperti sekarang. Ya kan? So fix. Gay pilihan, bukan takdir. Terima kasih buat nonton. Please subscribe, share, and comment. Kalau memang kalian setuju, alhamdulillah. Kalau memang kalian punya pendapat lain juga silahkan. Karena saya bikin video ini tidak bermaksud untuk menjudge siapapun. Dan saya di sini tidak berdiri menjadi seorang yang pro gay atau anti gay. Saya berada di tengah-tengah. Cuma saya mencoba meng-clearkan yang menurut saya sebenarnya tidak valid. Itu aja sebenarnya. Sekali lagi makasih buat nonton. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana guys video kali ini? Menarik kan? Semoga kalian suka ya. Dan semoga bisa memberikan manfaat juga buat kalian semua. Maaf ya kalau ada yang tidak berkenan dalam video ini. Terima kasih udah nonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.